kau membunuh orang yang tak bersalah, anak bau. Jangan kau membunuh orang yang benar, anak buah. Tak boleh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah tidak? Tidak. Yesus berdosa tidak? Tidak. Boleh tidak dibunuh? Menurut firman Tuhan, tidak boleh. Kalau dibunuh, apa akibatnya? Dosa. Berarti pembunuhan kepada Yesus dosa atau penebusan dosa? Dosa dong. Sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, pasti itu adalah karya setan. Nah sekarang Tuhan yang mengatakan 6 perkara yang aku benci, bahkan 7 kekejian di dalam hatiku. Apa itu? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain, jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain, jangan kau membunuh anak Maria. Jadi kalau Anda yang melanggar perintah Tuhan itu, apa akibatnya? Dosa. Bukan penebusan dosa. Tapi lagi-lagi poin keempat ini Anda menjadikan pembunuhan terhadap Yesus ini sebagai penebus dosa. Sedangkan Bani Israel, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa besar. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku Yesus yang memilih kamu yang 12 muridku, tapi satu di antaramu adalah setan, iblis. Iblis inilah yang punya karya berkhianat, merasuki, melaporkan, makan suap, matilah anaknya orang. Dosa. Iblis yang menyebabkan anaknya orang mati. Muncul Kristen beberapa puluh tahun, 100 tahun kurang lebih, kemudian sampai 200 tahun, hampir 300, menjadikan tragedi penyaliban terhadap pengganti Nabi Isa ini sebagai judul baru, yaitu dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dosa kita dan dosa dunia dihapuskan Tuhan. Halilintar. Haleluya. Begitu. Padahal itu tidak ada. Itu adalah doktrin yang muncul belakangan di Roma dan dilanggengkan, diajarkan oleh penjajah sampai ke Nusantara. Demikian. Ya, tanya orang yang saudara, sebenarnya cuma satu aja itu dapat mematahkan semuanya, bahwa ini adalah rencana Allah. Amsal 6 ayat 16, memang ini adalah 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Memang ayat ini mengajarkan tentang diam di hatinya. Betul sekali, betul. Tetapi dalam Yohanes 3 ayat 16, di sini jelas bahwa ini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang, bukan hanya orang Israel, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengungkapkan Allah luar biasa dunia ini. Ia mengutus Kristus untuk menjadi korban penghapus dosa dan memberikan kesempatan kepada setiap orang yang percaya. Kalau Anda tidak percaya silahkan, tetapi ini adalah kesempatan bagi setiap orang yang percaya. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah akan dunia. Jadi hanya melalui kematian Yesus ada perdamaian antara manusia dengan Allah, karena kematiannya adalah korban yang sempurna menebus dosa-dosa manusia. Ada beberapa alasan mengapa kematian Yesus diperlukan membawa perdamaian manusia dengan Allah. Gaji dosa adalah maut. Alkitab ini mengajarkan bahwa akibat dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Setiap manusia telah berdosa dan terpisah Allah karena dosa mereka. Allah yang sempurna dan suci, dosa Allah tanpa dosa. Tadi kan Yesus dosa kan mampu mengambil hukuman dosa yang dengan kita mati di kayu salib. Kematiannya menjadi pengganti kita, sehingga kita tidak perlu menghadapi hukuman dosa yang pantas kita terima. Keadilan dan rahmat yang kedua, keadilan Allah yang adil dan rahmat. Kematian Yesus adalah
cara Allah untuk memenuhi tuntutan keadilannya terhadap dosa-dosa manusia sambil menunjukkan rahmatnya yang melimpah. Yesus yang tanpa dosa menderita dan mati sebagai korban penghapus dosa. Dalam kasihnya yang tak terbatas, Allah memberikan kesempatan kepada semua yang percaya, tidak terkecuali setiap orang, menerima pengampunan dan keselamatan melalui iman kepadanya. Keterhubungan yang ketiga itu adalah keterhubungan yang rusak dipulihkan melalui Yesus Kristus. Dosa telah memisahkan manusia dari Allah, menghancurkan hubungan yang seharusnya kita miliki dengannya. Hanya melalui kematian Yesus, tidak ada dengan jalan lain, melalui perbuatan baik, melalui hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tidak dapat memenuhi itu semua. Hubungan itu hanya dapat dipulihkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya tadi maka ayat di Yohanes 3 ayat 16 ini mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia anak tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, sekian. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat saudara saya dulu. Tolong sekali lagi saya katakan, kalau diskusi dengan Bang Suma itu harus lebih mengedepankan akal supaya ilmu itu bisa diserap dengan baik. Ada hadiah buat saudara terkait dengan pengakuan sesi ke-6 ini. Apa itu? Saya ingin membacakan Yesaya 5 nomor 20 supaya Anda jadikan sebagai obat penenang. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik. Anda menyebut pembunuhan terhadap Yesus itu adalah sebuah kebaikan. Itu ilmu dari mana itu? Anda mengatakan kematian Yesus adalah apa? Kematian Yesus apa? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Tapi Anda merubahnya melalui Bapak Paulus. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu adalah kejahatan. Yang mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan, dan yang mengubah pahit menjadi manis, manis menjadi pahit. Dosa Anda rubah menjadi amal yang mulia. Pembunuhan terhadap anak manusia Anda sebut sebagai penebusan dari dosa-dosa para pendosa. Tuhan mengatakan, Bung, di dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Pencuri ayam, pencuri duren, pencuri gerobak bakso, pencuri mobil, pencuri janda, semua dosanya ditanggung dengan membunuh anaknya orang. Tralalalala, bes. Ini ilmu dari mana, Bung, Anda dapatkan? Sebagai Kristen saya menghargai. Wong Kristen memang ajaran dari Roma. Tapi kalau kita berbicara mengenai kaidah hukum para nabi, yang jahat ya jahat, Bu. Yang baik yang baik. Jangan ditukar. Sedangkan Anda sedang berbicara bukan di gereja, maka kuping, telinga, mata, hidung, mulut, dan kepala justru dengan tumit-tumitnya harus siap mendengarkan pemberitaan kebenaran dari kita, Bang Suma, dari Apologet Islam. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Siapa bilang pembunuhan kepada manusia itu baik? Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Tuhan yang mengatakan, bro. Di mana Tuhan mengatakan bunuhlah orang yang baik? Di mana? Bunuhlah anak Maria itu. Mana? Apa? Di dalam Yohanes 3, Bang Suma, ya. Tertulis di data nomor 16-nya, yes. Apa bunyinya? Coba engkau suarakan. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Elohim telah mengaruniakan anaknya yang tumbal. Salah Bang Suma, salah huruf. Yang benar yang mana? Yang tunggal, bukan yang tumbal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya. Ya siapa? Yesus. Berarti yang harus dipercaya siapa? Yesus. Apa kata Yesus di dalam Matius 19? Guru, yes. Bagaimana caranya aku mau masuk surga? Oh gampang. Gampang gimana, Guru?
kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, iya guru, jangan kamu membunuh. Ulang guru, mulut saya bisu, mulut saya tuli. Dengarkan, kamu bertanya samaku, ya, guru gimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Caranya yang pertama, kamu jangan membunuh. Percaya tidak bahwa menurut Yesus hidup bisa diperoleh dengan cara tidak membunuh? Percaya? Percaya kan? Harus percaya kepada Yesus. Barang siapa yang ingin hidup, maka dia harus percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan jangan membunuh, maka harus percaya. Jangan membunuh, coy. Membunuh berarti ente nggak percaya kepada Yesus. Kalau ente tidak percaya kepada Yesus, menurut dalil ini engkau akan binasa di dalam dosamu sendiri. Ayo, hati-hati. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Elohim telah memberikan anugerah kepada dunia ini, yaitu anaknya yang tunggal, supaya tidak binasa. Kalau percaya kepada Yesus, Yesus berkata, jangan membunuh. Berarti jangan menyalib siapapun itu. Jangan kau membunuh, kata Yesus. Berarti kalau ada yang membunuh atau yang mengimani pembunuhan kepada Yesus, berarti mereka tidak percaya kepada Yesus. Hati-hati dong, jangan Anda putar balikkan fakta. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang-orang yang ditanya, wahai Yesus, bagaimana caranya saya supaya bisa masuk surga? Jangan membunuh. Yang percaya kepada Yesus, pada saat ada penangkapan terhadap Yesus, mereka akan pergi meninggalkan dan menganggap pembunuhan kepada Yesus itu adalah suatu dosa besar. Tapi mereka yang menganggap pembunuhan itu sebagai juru selamat, ajang keselamatan, penebusan dosa, maka mereka adalah dedengkot iblis dan dajjal. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, jadi percaya kepada Yesus tidak boleh melakukan pembunuhan. Jadi Tuhannya mengatakan jangan kau membunuh. Yesusnya mengatakan jangan kau membunuh. Paulus mengatakan dengan terbunuhnya Yesus di atas tiang salib, maka kita Kristen terbebas dari dosa-dosa. Wih, kenapa bisa kayak begini? Untuk itulah kemudian saudara, sesi ke-7 ini saya katakan bahwasanya saya memberikan sebuah hadiah kepada saudara. Yesaya 5:20, celaka. Dan dalam bahasa Ibrani kata celaka ini sangat pedis, karena dia maknanya wohowo, itu artinya adalah satu penekanan yang sangat-sangat mengerikan. Celaka. Wah, pada lari satu-satu hotelnya. Bang cuma kena report ya, Bang? Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi pasien saya, mana? Waalaikumsalam warahmatullahi Kabur dia, Bang. Abang dibilang kabur, dia yang kabur. Jatuh, Bang, jatuh. Pasien saya. Kabur, Bang. Waduh, saya diripet sama mereka. Jatuh, Bang, jatuh. Kejam kali lah. Padahal lagi seru ya. Gimana itu? Bang, ini pasien selanjutnya, Bang. Siapa ini ngatain Abang di bawah, Bang? Apoy. Apoy. 15 Ya, menit ini boleh kau bilang apa tadi? ya? 15 menit ya? Ya, Bang, ya. Bilang apa? Ya, Bang. 15 menit ya? Iya, Bang. Mana ada penyaliban karya Tuhan? Nah ya benar kata Romo ini. Tuhan itu kan melarang pembunuhan. Nah ya benar. Tuhan kan melarang pembunuhan. Benar. Kenapa kamu mengimani pembunuhan sebagai penebusan dosa? Itu kan melanggar perintah Tuhan itu. Bukan seperti itu pemahamannya ya. Jadi memang penyaliban itu, pembunuhan itu memang karya iblis ya. Bang Juma ada kena. Oh, karya iblis memang. Iya, nggak bisa kita pungkiri. Namanya Jadi juga akui pembunuhan. dia. Iya, penyaliban karya iblis katanya. Waduh, ternyata penebusan dosa itu karya iblis berarti dong kalau begitu. Oke, kita lihat pihaknya dulu. Kami ini di pihak yang mana? Di pihak korban atau pelaku?
Loh. Ada pula pihak korban apa pihak pelaku. Abang kan Emang mengimani pembunuhan itu. Astagfirullahaladzim. Pihak korban apa pelaku? Ada aja hoten ini. Konsep penebusan dosa itu dibangun di atas pelanggaran perintah-perintah Tuhan. Yang pertama, ya, perintah Tuhan melarang membunuh, dilarang membunuh. Tapi Kang 70 ini malah berdendang ria dengan kematian Yesus, dengan pembunuhan Yesus. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, konsep penebusan dosa ini adalah merongrong sifat keadilan Tuhan. Kenapa keadilan Tuhan dirongrong di situ? Itu kenapa? Coba jelaskan. Pertama, yang bersalah, yang berdosa seperti 70 kali 7 ini dimaafkan, ya, diampuni dengan syarat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yakni Yesus, justru digebukin, disalib, bahkan ditelanjangi di kayu salib tanpa sehelai benang pun. Kan gak adil konsep seperti itu. Yang salah diampuni, yang tidak salah ditelanjangi di kayu salib. Kan gak adil itu, bosku. Oke lah. Ya sebenarnya bukan penyaliban itu yang menjadi penebusan dosa ya. Sejak awal, sejak Yesus itu lahir, ya Yesus itu sudah menjadi penebusan. Mau disalib atau enggaknya, ya itu sama aja. Intinya gini, ketika kita melakukan apa yang dikatakan Yesus, sebenarnya itu sudah menjadi penebusan dosa. Sebagaimana umat Islam mempercayai Nabi Muhammad gitu, itu kan sebenarnya udah penebusan dosa sebenarnya. Itu penebusan dosa yang dikatakan di Lain sini. cerita kawan, itu lain cerita. Kenapa bawa-bawa nama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Nah, itu begini, tidak maksud saya tidak mengenai penebusan dijadikan ini, tidak dijadikan tumbal untuk menebus dosa kawan. Enggak. Kenapa Ini kau saya lagi- nggak berbicara gini. Maksud saya penebusan itu bukan dialihkan dosanya, bukan. Jadi penebusan dosa itu adalah pengampunan dosa ya. Percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Jadi bukan karena Yesus mati makanya dosa kita diampuni. Sekedar percaya pun itu diampuni kok. Sebagaimana sebenarnya nabi-nabi yang lainnya pun sama seperti itu sebenarnya. Biar kita lanjut diskusinya. Bang 70 masih meyakini kalau Yesus disalib. Bang 70 termasuk yang meyakini bahwa ada pengorbanan dosa melalui darah manusia yang tidak bersalah. Kan itu poinnya. Bener nggak Bang 70? Ya aku nggak berpikir seperti itu sih. Itu lebih ke doktrin. Ah, kamu imani nggak? Yang kuimani ya memang sudah semulanya Yesus itu pengampun dosa. Penebusan itu pengampunan. Loh iya, kamu mengimani atau tidak kalau penyaliban Yesus yang Anda yakini sebagai manusia yang tidak bersalah sebagai penebusan dosa manusia? Iya ya saya yakini. Nah itu, ini permasalahannya. Tuhan tidak mengajarkan penebusan dosa manusia dengan cara menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Iya ya saya tahu itu. Dan Isa guys, saya izin mute dulu. Lanjut dulu Airon, maaf. Romo, Ya, artinya iman abang ini dibangun di atas pelanggaran terhadap hukum Tuhan, terhadap perintah Tuhan, terhadap larangan Tuhan. Itu bang. Pertama, Kalimatnya kurang tepat ya. Kurang tepat kalimatnya. Jadi iman yang saya yakini itu dibangun atas dilanggarnya, bukan pelanggaran. iya, dilanggarnya hukum Tuhan. Iya, karena kan aku Wah, tidak luar korban. biasa. Luar biasa memang bang ya. Abang yang salah, abang yang dosa, abang yang banyak salah, banyak dosa, abang yang dimaafin. Sementara Yesus yang tak bersalah, yang tak berdosa, justru digebukin, ditusuk lambungnya, bahkan ditelanjangi di kayu salib tanpa celana dalam, tanpa sempak gitu kan. Kasihan sekali. Aduh, tidak adil sekali Tuhan yang seperti itu bang. Itu, aduh, konsep keadilan Tuhan dirongrong di situ bang. Oke, tapi pengampunan itu bukan semata-mata hanya karena kepercayaan loh. Mau percaya atau tidak, yang jelas itu sudah merongrong sifat keadilan Tuhan itu sendiri bang.
Nah, keadilan Tuhan yang Anda maksud itu gimana? Kalau mau adil, seharusnya yang bersalah dihukum, yang tidak bersalah tidak dihukum. Nah, Kemana dia? merah-merah signalnya. Iya. Ini Bang 70 apa Bang Kali aja lah biar cepet ngomongnya. Gini ya. Cobalah kamu maknai, kamu pahami gitu loh. Kita sering diskusi bahwa Tuhan itu sudah mengajarkan pengampunan dosa. Sudah diajarkan oleh para nabi yang terdahulu bahkan. Dan sudah diberitahukan bahwa tidak ada membolehkan pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Ya, benar-benar. Kan ini sudah dikunci sebenarnya kayak gini. Oke? Tuhan Ya, tidak pernah menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Justru Tuhan itu sangat membencinya gitu. Nah, hal yang dibenci oleh Tuhan, kenapa justru oleh Kristen diimani sebagai anugerah? Karena itu menjadi sebuah pengampunan dosa. Padahal Tuhan sendiri sudah mengajarkan bagaimana caranya diampuni dosa. Yesus sendiri kan dia berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Aku datang untuk memanggil orang yang berdosa agar ia bertobat. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus. Apa ketika Yesus mengajarkan agar manusia itu bertobat, dosanya tidak diampuni? Ya tentu diampuni karena dia mengajarkan. Sebagaimana juga pengajaran para nabi terdahulu. Betul kan? Nah, ketika Bang Arif tadi mengatakan hal yang dibenci Tuhan menjadi dasar bagi keimanan dalam kekristenan, benar atau salah? Loh, Tuhan sudah menyampaikan pengajarannya melalui para nabi bahwa dibenci oleh Tuhan ketika membunuh manusia yang tidak bersalah. Itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan karena Tuhan sangat membenci. Nah, Anda setuju nggak dengan pengajaran seperti ini yang tertulis di kitab Anda? Yang mana? Yang dibenci oleh Tuhan, pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah adalah tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Iya, benar Bang, benar. Makanya Benar. kata Yesus, iblis lah yang menjadi bapakmu, sebab memang dari dahulu kalanya iblis lah yang menghendaki pembunuhan. Iya, betul. Nah, artinya, ya lanjut, kalau masih lanjut. Oke, sementara iman Kristen itu bukan didasarkan pada pembunuhannya, tetapi iman Kristen itu bukan didasarkan pada pembunuhan, tetapi dibunuhnya. Kalaupun ada istilah pembunuhan atau dibunuhnya, ya kami beriman kepada kejadiannya itu, Bang, kepada peristiwanya. Mabuk punya arak ini. Lah iya, gini, Al-Quran memang mengabarkan bahwa akan ada yang percaya bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Hanya orang yang demikian itu sedang berada di dalam perselisihan, hanya mengikuti prasangka dan sebagai orang yang mengikuti hukuman dari Tuhan. Karena awalnya orang itu melakukan tipu daya, melakukan makar agar akan membunuh manusia yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu. Maka Tuhan balas tindakan itu dengan cara apa? Membalas yang terbaik dari tipu daya mereka. Nah, orang yang tersesat adalah orang yang mempercayai bahwa manusia yang tidak bersalah ini dibunuh. Padahal Tuhan tidak menghendakinya. Tuhan hendak menyelamatkannya. Nah, ini kalau saya ngambil sedikit pandangan di dalam Al-Quran. Makanya ketika Anda selama mempercayai bahwa dia dibunuh, itu artinya Anda dalam posisi orang yang mengikuti dalam sebuah prasangkaan tanpa kebenaran yang sesungguhnya. Nah, apalagi sekarang, ya, setelah Anda imani kalau dia terbunuh atau kalau dia itu dibunuh, Anda juga mengimani bahwa pembunuhan terhadap dia didoktrin dalam iman Anda sebagai penebusan dosa. Nah, ini makin parahnya. Karena apa? Karena mengikuti prasangka saja. Terjadilah perselisihan, mengikuti prasangka, dipoleslah sedemikian rupa, lalu diajarkan kepada orang lain. Begitu jadinya. Aduh, tadi di sini ya Bang mengatakan prasangka ya. Nah, begini,
cerita penyaliban Yesus itu kan ada terdapatnya di dalam keempat Injil kanonik. Nah, keempat Injil kanonik itu udah di kanon tahun 300-an. Artinya pada masa Muhammad itu udah ada, Bang. Sementara di Al-Quran ada ku baca Injil dan Taurat yang ada pada mereka. Nah, itu gimana? Yang ada pada mereka itu berarti yang ada pada mereka pada saat zamannya Muhammad. Artinya kan memang Nabi Muhammad sendiri kan udah mengkonfirmasi kalau Injil yang ada pada mereka itu benar gitu. Ya, tidak ada mengakui membenarkan peristiwa bahwa Yesus atau yang di dalam Islam disebut Nabi Isa itu disalib, itu tidak ada. Makanya orang yang percaya terhadap Yesus disalib adalah orang yang mengikuti prasangka dan dia berada di dalam kesalahan. Itu dulu. Peristiwa penyalibannya ada. Al-Quran mengkonfirmasi yang disalib itu ada. Ada yang disalib. Namun bukan Nabi Isa. Nabi Isa diselamatkan atau Yesus diselamatkan. Yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, diganti. Loh, artinya apa di situ? Yang menjalani hukuman, penyaliban itu kan hukuman. Sebuah hukuman yang dilakukan oleh bangsa Romawi yang awalnya diserahkan dari bangsa Yahudi, kan proses hukuman. Nah, hukuman ini tidak layak atau tidak berlaku bagi orang benar menurut pandangan Tuhan. Makanya Tuhan menyelamatkannya. Nah, di dalam pandangan Islam itu kan sudah selesai. Sekarang di dalam Bible Anda, ya, di dalam Bible Anda sendiri itu kan banyak sekali narasinya. Bagaimana ketika orang yang tidak bersalah itu tidak boleh dihukum. Yang boleh dihukum adalah orang yang bersalah. Orang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar, kan gitu. Yesus tidak bersalah, maka dia tidak layak untuk menjalani hukuman. Yang layak menjalani hukuman adalah orang fasik. Tertulis di kitab Anda. Itu harus digenapi oleh Yesus. Memang benar. Orang fasik itu tidak boleh dibunuh. Orang fasik, orang tak bersalah itu tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh orang fasik. Nah, apakah dengan nilai-nilai itu akan merubah kejadian di penyaliban itu? Dengan nilai-nilai yang Anda kutip tadi, nilai-nilai keimanan, akan merubah kejadiannya yang ada di penyaliban itu. Apakah seperti itu? Ya tentu merubah. Kan Tuhan sendiri yang berfirman, orang fasik menjadi pengganti orang benar. Itu ketetapan Tuhan. Yesus sendiri dikatakan sebagai orang benar, maka Yesus tidak layak dibunuh atau dihinakan, maka diganti oleh orang lain gitu. Oleh orang fasik. Kan udah jelas begitu. Nah, doa di dalam Amsal juga, di Amsal 15:29 seingatku di situ dikatakan doa orang benar didengar Tuhan. Makanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia orang yang tulus, dia orang benar, dia pasrah kepada Tuhan. Biarkanlah cawan ini berlalu sesuai dengan yang engkau kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Nah, Tuhan sendiri, dia pasrahkan kepada Tuhan, kata Yesus. Dan peristiwanya terjadi sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Ketika seorang hamba pasrah berdoa kepada Tuhan, maka kehendak Tuhanlah yang bekerja. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah? Tentu tidak. Tadi sudah kita bahas di awal. Artinya ketika Tuhan menghendaki menyelamatkan manusia yang tidak bersalah, atau Tuhan tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, maka berjalanlah ketentuan Tuhan memang bahwa orang fasiklah yang akan menjadi pengganti orang benar. Begitu cara memahaminya. Oke, ini tadi Anda mengutip doa Yesus ya. Sebenarnya ada ya beberapa nggak sesuai dengan yang Anda katakan. Doa Yesus itu begini, ya Bapa, sekiranya biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah terjadi kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah. Nah, di situ ada dua kehendak Yesus dengan kehendak Bapa. Kehendak Yesus adalah meminta agar cawannya itu berlalu. Nah, kehendak Bapa itu apa? Lah kan tadi udah dibahas oleh kita, gimana sih? Orang kalimat saya juga benar. Sesuai dengan yang tertulis, oke lah, tidak seperti. Tapi pesan yang saya sampaikan itu sama. Kan biarkanlah cawan ini berlalu sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus.
percobaan, hukuman, penyaliban itu biarkanlah terjadi sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakku, kan gitu. Maka terjadi menurut Yesus adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, sekarang pertanyaan saya, gimana? Maksudku gini bang, cawan itu kehendak siapa? Biarkanlah berlalu sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Betul nggak? Tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah. Nah, di situ kehendak Yesus supaya jangan berlalu. Astagfirullahaladzim. Nah, berarti cawan itu kehendak Bapa dong. Biarkanlah cawan ini berlalu sesuai dengan. Ya, fokusnya kan ke cawan itu. Cawan itu kehendak siapa? Di satu sisi cawan Yesus, itu apa? kehendak Yesus itu bukannya cawan itu penderitaannya. Lah iya, penderitaan, penyaliban, penyiksaan terhadap Yesus terjadi itu biarlah sesuai dengan kehendakmu, kehendak Bapa. Sekarang pertanyaan saya, Bapa atau Tuhan menghendaki atau tidak pembunuhan, penyiksaan terhadap manusia yang tidak bersalah? Ya enggak menghendaki sama sekali. Nah, tidak menghendaki kan? Ya artinya hukuman terhadap Yesus itu, pembunuhan terhadap Yesus tidak dikehendaki oleh Tuhan. Justru yang tertulis di dalam kitab Anda adalah menjadi kekejian bagi Tuhan ketika pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, kan gitu? Ya benar-benar. Nah benar. Bahkan di dalam Matius 7 dijelaskan, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka akan dibukakan pintu bagimu, kan gitu. Masakan kata Yesus ngasih perumpamaan, bapakmu yang penjahat saja, masa dia akan memberikan ular ketika Anda meminta ikan? Itu penjahat saja tidak mungkin ngasih keburukan kepada anaknya, sementara anaknya menghendaki kebaikan. Maksud saya, dari mana? Apalagi Tuhan. Gini bang, maksud saya dari mana Yesus tahu cawan tersebut? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak, begini konsep berpikirnya begini bang. Yesus mengatakan di dalam doanya, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Nah, di situ ada kata cawan. Dari mana Yesus tahu cawan itu? Udah pasti kan ada yang ngasih tahu. Nah, siapa yang memang dia itu Yesus itu kan berusaha ditangkap, difitnah berkali-kali, dituduh hasil anak zina, dituduh akan memberontak, dituduh mengaku sebagai Tuhan, anak Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ujian bagi Yesus sampai dia mengungsi bersama muridnya pergi ke Taman Getsemani. Di sana dia pasrah, berdoa semalaman kepada Tuhan. Ini ujian, hukuman, digambarkan cawan itu sebagai hukuman penyaliban. Makanya biarkanlah ini berlalu, biarkanlah ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya, kata Yesus. Maka Yesus di situ pasrah kepada Tuhan. Kalau kita telah ke doanya Yesus itu kan, kehendak Yesus itu supaya jangan terjadi cawan tersebut. Nah, kehendak Tuhan supaya terjadi, artinya kan ada di situ sesuatu yang berlawanan gitu. Antara kehendak Yesus dengan kehendak Bapa itu berlawanan. Nah, makanya di penutup doa dikatakan Yesus, tetapi janganlah kehendakmu terjadi, kehendakku terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Artinya kehendak cawan itu udah kehendak Bapa. Apa yang terjadi, bahasa yang benar. Aduh ya Allah, ini orang kok nggak paham ya. Artinya Yesus di situ pasrah dia. Dia tidak sesuai konsepnya, tapi memberikan semua kehendak itu atas nama Bapa, bahasa yang benar. Melainkan seperti yang engkau kehendaki, bukan kehendakmu yang terjadi. Nah, aku lebih fokus ke kata jangan itu, jangan kehendakku yang terjadi. Lah iya, loh sekarang dia kan di situ dia serahkan kepada Tuhan nih. Dia serahkan. Misalnya gini bang, seandainya, gini bang, dia pasrah kepada Tuhan. Gini bang, kata janganlah kehendakku yang terjadi. Nah, kehendak Yesus di situ kan cawan itu. Nih kalimat Yesus, dengerin kalau di Matius ya, di Matius begini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya,
"Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Dia pasrahkan semuanya itu berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Sepakat nggak? Nah, begini Bang. Di situ ada kata jangan. Nah, di situ ada kata jangan, Bang. Astagfirullahaladzim. Yesus Dia meminta serahkan supaya itu jangan- kepada Tuhan. Dia serahkan itu kepada Tuhan. Paham nggak di sini? Dia itu peristiwa itu berlalu, dia serahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Itu benar, dulu benar. poinnya. Iya, dia serahkan kepada Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan menghendaki atau tidak pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah? Nah, apakah Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang bersalah? Ya enggak jawabannya. Manusia yang tidak bersalah. Iya, iya, iya. Nah, oke, ya sudah. Artinya Tuhan tidak menghendaki terjadinya pembunuhan, penyiksaan, penelanjangan, penumbakan, pemakuan, apalagi itu terhadap Yesus. Karena Yesus, seandainya dia benar yang dibunuh itu Yesus, yang ditumbak itu Yesus, yang ditelanjangi itu Yesus, yang dipaku itu Yesus, yang dikasih mahkota berduri itu Yesus, betapa hinanya Yesus di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan manusia, Tuhan tidak menghendaki itu. Bahkan di dalam Ibrani nomor 5 nomor 7, Gini, karena Bang, aku nggak suka. kesalehannya, kepasrahannya Bentar, kepada Bang, Tuhan, Tuhan itu menyelamatkan Yesus dari maut. Karena kesalehannya, doa orang baik, orang soleh itu didengar Tuhan. Nah, gini Bang, aku kembali menelaah doa Yesus itu ya. Kehendak Yesus, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi di akhir doa Yesus, Yesus membatalkan doanya itu. Janganlah. Loh, bukannya benar ya? Malah membatalkan doanya. Loh, iya Malah kan? dia justru kan, dia sampai 2 kali berdoa kepada Tuhan. Sampai marah-marah dia. Nih, saya mau khusus berdoa, saya maju menjauh dari muridnya. Suruh 2 muridnya, 3 muridnya suruh berjaga-jaga, jangan tidur, saya mau berdoa. Ketika dia berdoa, fokus berdoa, balik kepada muridnya, lo ini suruh ronda malah tidur. Bangun, bangun, saya lagi doa. Kamu jangan tidur. Bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja, kata Yesus. Saya lagi fokus berdoa. Dia suruh ronda, khawatirnya tentara Romawi datang. Dia lagi serius fokus berdoa itu. Gimana sih kok malah jadi dia menggagalkan doanya? Ya gimana Anda Bukan ini? menggagalkan doanya Bang, membatalkan. Terkait ada kata, aduh merah-merah lagi nih. Nggak ada. Karena adanya kata janganlah seperti yang aku kehendaki. Itu nggak ada Yesus membatalkan di situ. Coba begini, perhatikan per kata, per unit kata, frase kata. Di dalam Matius 26:39 itu dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku hendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertamanya, Yesus sudah mengetahui bahwa cawan yang di dalam pemikirannya itu akan berlalu. Tapi cara berlalunya kamu tahu tidak seperti apa? Kamu tahu tidak cara berlalunya cawan itu menurut Yesus? Ya kan belum, pada saat itu belum terjadi, belum ada. Makanya kenapa belum kamu merujuk terjadi kepada pembatalan, sementara kamu saja tidak tahu bagaimanakah pemikiran Yesus untuk berlalu dari cawan itu. Bagaimanakah konsep Yesus bahwa cawan itu akan berlalu yang sesuai dengan pemikiran dan kehendak Yesus. Nah, sekarang terangkan, menurut kehendak Yesus bagaimanakah caranya cawan itu berlalu? Ya kan nggak ada diterangin Bang. Nah, kamu kalau tidak diterangkan, kenapa kamu merujuk kepada itu pembatalan? Artinya, Yesus memiliki pemikiran bagaimana cawan itu berlalu. Tetapi dia berharap, janganlah seperti dalam pemikirannya. Tapi dia berpasrah, terserah kamu ya Bapakku, bagaimana caranya cawan ini berlalu. Sesuai kemauanmu ya Bapakku, sesuai dengan kehendakmu. Karena kalau kehendak saya begini Bapak. Tetapi kalau Bapak punya kehendak yang lain, ya terserah, saya pasrah, saya manut. Terus Anda belum tahu bagaimana caranya cawan itu berlalu, tapi sudah mampu menyimpulkan itu dibatalkan.
Itu Nah, konsep ya. pasrah. Maksud saya seperti ini. Ini sekarang kehendak gini Yesus. aja, gini. Mari kita. Kehendak Yesus. Iya. Kehendak Bang 70, Yesus, Bang. gini. Gini. Ya, kita kembali kepada poin di situ. Ketika Yesus berdoa, memohon kepada Tuhan di situ, dia fokus bahkan sampai 2 kali. Di situ menunjukkan kalau Yesus itu ikhlas, tunduk, patuh dengan segala ketetapan Tuhan. Betul ya? Betul nggak? Ya. Bahwa Ya. atas kehendak Tuhanlah biarlah ini terjadi. Dia pasrah kepada Tuhan, dia serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Makanya inilah hidupku, matiku dan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Ketetapan Tuhanlah yang berlaku. Di situ menunjukkan keikhlasan Yesus, segala sesuatunya dia serahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat siapakah yang disalib itu. Kan gitu poinnya. Apakah orang itu ikhlas kepada Tuhan? Nah, tadi kan kita buka di Matius 26. Mari kita lihat di Matius 27. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa di sini malah dia mengeluh? Ini menunjukkan pribadi lain yang disalib. Menunjukkan orang ini malah mengeluh. Bahwa kenapa Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal sebelumnya dia sudah pasrah dengan segala ketetapan Tuhan. Tetapi orang yang disalib beda lagi. Dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini menunjukkan pribadi yang berbeda. Berarti orang yang disalib itu orang fasik. Ya, menunjukkan pribadi lain yang disalib, makanya dia berbicaranya beda. Dan lagi satu poinnya adalah yang tertulis di kitab Anda sendiri, baik di Mazmur maupun di dalam Matius, di Yohanes 8:29, Mazmur 37:28, di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus. Yesus sendiri yang berkata di Yohanes 8:29, Allah tidak akan pernah meninggalkan aku. Di dalam Mazmur 37 nomor 8 Anda baca, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang benar sampai selama-lamanya. Iya benar Bang. Nah, Kalau anda nyatakan ke orang Kristen seperti itu, ya benar. Makanya Yesus bangkit, udah pasti jawabannya seperti itu. Jadi baik dalam keadaan artinya mati. yang disalib bukan Yesus, karena di situ dia berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Jadi dia menurut orang Abang, ikhlas, siapakah yang disalib itu? Apakah orang fasik seperti yang difirmankan Tuhan dalam Perjanjian Lama? ya betul. Makanya sesuai dengan ketetapan Tuhan, orang fasiklah yang menjadi pengganti orang benar. Kan gitu ketetapan Tuhan itu. Al-Quran mengabarkan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Begitu. Kalau itu orang fasik Bang, kenapa orang yang disalibkan itu berani berkata dengan orang yang di sebelahnya, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku. Pada hari ini juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbukti enggak pada hari itu juga bersama-sama di Firdaus? Orang disalib, Yesus sendiri aja itu masih 3 hari di kuburan. Habis itu 40 hari 40 malam kitab Anda mencatat dia masih berseliweran di muka bumi. Kata Yesus, pada hari ini juga kamu di Firdaus bersama aku. Lah, Yesus sendiri pun nggak naik. Dia lama sampai 40 hari. Itu dipertanyakan. Kenapa kabur? Oh alah, kabur. Ayo pasien selanjutnya. Kenapa orang Ustaz Alim gak nyuruh kabur kok? Ayo, tunggu dulu nyiapin ini. Ayo, yuk. Oke. Ini Bang Juma asli ya guys. Ini Bang Juma asli. Lah, kok jadi begini? Tunggu nih. Jadi berantak. Aku rapiin dulu. Oke, dirapiin. Oke, dah. Ayo ya agama Kristen yang berdiskusi silakan naik minta permintaan. Typing di bawah agamanya. Pasien selanjutnya ayo.
ya agama Kristen yang mau diskusi. Ayo silakan. Pasiennya Bang Juma si apa tadi Kristus itu ternyata dia sudah melarikan diri, nggak tahu melarikan kemana. Ayo guys, silakan naik. Kirain palsu. Ini akun Bang Juma asli. Bang Juma yang tadi kena peringatan. Dia dilaporin sama Oten Bahlul. Pandan Baru, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum, terima kasih naikkan aku ke Komal. Tadi Agama apa, Bang? Aku Muslim. Ya, apa yang mau disampaikan? Tadi Ya, apa aku mau disampaikan? petang minta naik. Pasal itu kafara mau adu domba sama itu Yahudi kan. Tadi petang ada itu kafara mau adu sama Bang Billy kan. Sama Ustadz tadi kan petang. Siapa sih? Aku minta naik. Hasan Bang Juma dari petang udah ada, Pak. Iya, tapi tadi kafara ada. Sebentar Pak Pandan, saya jelaskan sedikit Pak Pandan. Ya. Jadi gini Hesti, menurut Pak Pandan ini tadi ada yang kafara itu artinya kafir gitu kan. Kafir itu mau mengadu domba antara Billy yang Yudaism sama ini Ustadz siapa? Ustadz mana tadi ya? Tadi abang Ustadz Sugi pun ada tadi. Betul? Oh. Aku mau naik tanya sama dia tadi kan. Kapan dia cakap dia honest kan? Kapan Ada itu yang mengadu domba kemana-mana gak ada. Tak ada, Ini betul diskusi. gak ada. Pasal tidak tertangkap tadi kan. Itu Abang Billy pun bagi penerangan pun okey kan. Okey, itu saja. Pasal petang tadi aku minta naik, enggak dapat. Ini petang tengok Bang Zuma dah. Terima kasih ya, naikkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Zuma teruskan perjuangan dan juga ustaz-ustaz lain ya. Baik. Tabarakallah ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hesti, jadi akun Bang Zuma kena ini ya, kena report ya. Iya, diliput sama Orten. Lagi diskusi Saya juga sama tadi makanya saya turun tiba-tiba tadi. Makanya saya turun tiba-tiba kan tadi kena report. Kepental Iya, saya. Orten Bahlul. Tapi Bang Juma punya kok, Bang Juma 02 banyak. 02, 03, Bang Juma 23. Ayo mana nih pasien selanjutnya Orten? Ayo di follow ini Bang Juma nih. Bang Juma 14. Bang Juma akunnya ada 20. Loten apa-apa report. Ayo pasien selanjutnya naik lain. Enggak ada, ayo. Pasien selanjutnya. Ayo naik, asli enggak ini asli lah. Bang Jumanya tadi izin sholat. Ayo. Mana coba typing di bawah agamanya, typing. Tadi di Komal Yosef minta dinaikin siapa? Yosef siapa? Ayo typing di bawah agamanya. Coba typing di bawah agamanya Kristen. Yang Kristen ya Kristen. Bunda follow 2 kali Kak. Apanya bentuk 2 kali? Sekali aja follow. Ayo agama Kristen tadi yang minta naik itu di follow yuk. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Ayo. Agama Kristen Alhamdulillah Islam Bunda Oten aja Oten yang mau diskusi silakan naik Oten jangan typing kalian yang Islam Oten aja Oten. Woi beluap naik kalian. Ayo naik. Kamal Yosef. Emang Kamal Yosef itu Kristen. Jadi tadi disuruh typing di bawah agama aja, dia gak typing, udahlah gak dinaikin. Ayo. Coba ini agama apa ini? Oke. Ayo pasien selanjutnya. Oh dia Yahudi. Oke.
Gunggung, selamat malam, agama apa? Selamat malam, saya dari Nasrani, Bu. Oh, udah. Oke, sebentar. Dari Nasrani ya. Sebentar ya Bang Gunggung. Sebentar ya. Kita ini. Oke. Elang Laut, selamat malam, agama apa? Elang Laut. 3, 2, 1. Lama kali Bang. Oke. Tedore, standby. Ustaz Alif. Ya, monitor aku mungkin bentar lagi. Dulu, yang lain ada yang monitor nggak? Tedore belum selesai makannya. Ya, selamat malam Silakan, Pak silakan, Gugum. Ustaz. Dari tadi menyimak, mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita kembali ke tema. Oke, silakan. Gunggung, silakan. Baik, Balik lagi saksi Kristus belum ada nih. saya mau menanyakan satu ayat aja sih. Memang perbedaan kami dengan pihak Nasrani adalah dengan pihak Nasrani ini adalah saya tidak mempercayai kitab-kitab kalanik ya. Dan saya juga Isa itu atau Yesus itu adalah seorang rasul atau seorang nabi bagi kami. Itu sih pada intinya, jadi kesepahaman kami di sini lebih mendekati kepada pihak Muslim gitu. Karena kenapa ya? Saya sebenarnya sudah bertanya kepada Bang Juma dan yang lainnya juga. Karena saya tergelitik untuk menanyakan satu ayat ini. Bila berkenan tolong dijawab gitu. Perbedaan antara penarasian ayat di sini, terutama di surat Maryam ayat yang ke-20 ya. Yang ke-10, yang ke-20 ya betul. Karena yang saya pahami Nabi Isa atau Yesus Masih itu hidup sejaman dengan Nabi Yahya atau Yohanes ya. Nah, di sini saya menemukan ada satu surat yang memang berkesinambungan dengan di Injil Apokrif gitu ya. Yang saya maksud adalah salah satu ayat menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran surat Maryam ini yang ke-20 itu di mana Zakaria itu atau ayahanda dari Yohanes itu mengalami satu pertanda ya. Pertanda itu yaitu beliau bisu gitu ya. Jadi mungkin narasinya begini ya, Tuhanku biarlah akan sesuatu tanda bagiku ialah bahwa tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Nah, ini juga dipakai di dalam yang saya tidak imani, justru ya saya menanyakan itu di dalam Injil Lukas di pasal 1 ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat bicara atau berkata-kata sampai saatnya dia lahir atau melahirkannya itu Yohanes atau Nabi Yahya. Yang anehnya perkataan Judas ini dikutip dari Injil Maria gitu ya, yang dianggap apokrif sama mereka, di mana narasinya hampir sama dengan Muslim. Pertandanya sama, bisu. Cuman kalau di Maria itu 3 hari 3 malam. Kalau di surah Maryam ayat yang ke-10 itu 3 malam. Tapi kalau di Lukas itu 9 bulan beliau tidak bisa bicaranya. Nah, jadi pertanyaan saya, ternyata ada kolerasi atau memang benarnya 3 hari 3 malam atau 3 malam? Begitu Pak Ustadz. Ya, cek. Sebelumnya Gurunda monitor. Mungkin jauh dari Pak. Lanjut. Saya mohon izin, kita mau ada penggalangan dana di Ustadz Wafi untuk Ukti Josel. Pamit saya dulu sebentar ya. Dilanjut dulu di sini.
biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, Ukhti, akhi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ada penggalangan dana buat saudara kita ya, yang lagi kena musibah. Nah, oke, saya sedikit tanggapi tadi, mungkin ketika Anda menyebut surat Maryam atau surah Maryam itu bukan ayat 20 ya, tetapi ayat ke-10. Lalu di Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Qala Rabbi ja'alli ayah, Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah. Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Fakharaja ala qaumihi minal mi'rab fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih pada Bang Juma kemana? Kita mau ada acara ini, Mbak Hesti, apa namanya? Oh ya udah, Bang Juma ada ujin ya. Penggalangan dana. Ya. Ukti Josel itu siapa sih? Mbak Josel itu saudara kita lama mualaf yang sering banyak membantu juga. Enggak, Ukti Josel itu siapa? Ustadz Alif. Lah ini saya nyebut saudara kita yang udah lama mualaf. Oh iya. Dulu dia sering membantu kita juga, sering support gitu loh. Cuman beliau sekarang lagi diuji keadaannya, bahkan dia ada sakit, mau operasi gitu. Jadi sepatutnya kita mensupport dia juga gitu. Saatnya kita berbalik, saling mendukung gitu loh. Kita mau ada acara ini, ntar ya, tempatnya lagi diatur. Sebenarnya dari tadi juga lagi ada komunikasi di belakang. Udah mulai katanya di tempat ditungguin sama Ustadz Wafi. Kita di sini. Iya. Iya. Oke. Ya, saya sedikit tanggapi dulu. Nah, berkaitan dengan ayat ini, tentu kami pengabaran berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an tahunya dari mana? Berdasarkan wahyu yang diturunkan. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jelas tertulis di dalam surah Ali Imran yang kisahnya sama, di mana di situ dibahas, dijelaskan. Ya, dijelaskan di surah Ali Imran ayat sebentar. Dari 30 ke 40 ya, saya bacakan dulu. Mengenai kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Isa dan seterusnya, di situ dikatakan dalika di ayat 44. Dalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Yang demikian itulah atau yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Padahal kamu tidak hadir bersama mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka dan untuk mengundi siapa di antara mereka dan seterusnya. Mengenai kisah Maryam, kisah ibunya Nabi Isa dan kisah keluarga atau Ali Imran ini. Nah ini dulu poinnya, bahwa Al-Quran mengabarkan tentang kisah bagaimana tadi Nabi Zakaria yang tidak boleh berbicara selama 3 hari di surah Maryam, bagaimana kisah kehamilan Nabi Isa, kehamilan ibunya Nabi Isa maksud saya, sehingga melahirkan seorang Nabi Isa, itu adalah berdasarkan wahyu. Ketika Anda bertanya tentang ini, lalu Anda mengutip tentang Lukas, pertanyaan saya sederhana. Lukas menuliskan kisahnya itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan wahyu atau berdasarkan sebuah penelitian? Kalau penelitian bisa saja terjadi kesalahan, namanya juga penelitian. Tetapi kalau wahyu dari Tuhan, tidak mungkin wahyu itu bisa salah, namanya juga dari Sang Maha Benar. Nah di sini Pak Gugum, coba Anda pahami dulu. Lukas mengisahkan, menuliskan tentang kitab Lukas berdasarkan berdasarkan wahyu atau berdasarkan penelitian? Kalau yang saya pahami, dia itu mengutip dari Injil Apokrif, dari Injil Maria. Yang saya pahami ya Pak, makanya saya bertanya kepada pihak Muslim. Sebentar. Ada kesamaannya di situ. Maksudnya gimana? Lukas mengutip, jadi Lukas itu menulis bukan dari hasil dirinya sendiri? Betul, karena saya tidak percaya Lukas, yaitu seorang pengarang. Yang saya pahami. Berarti kitab Lukas Anda tidak percaya? Tidak.
Oh, menarik ini. Waktu aneh ini. Baru dengar. Iya. Kayaknya. Anda tidak. Saya bilang. Iya, benar berarti. Saya tidak mengimani kitab-kitab Bible kanonik karena itu bukan pewahyuan. Nah, yang saya pahami sebagai seorang Nasrani, mana kalau gitu? Saya pakai ya Injil yang memang sebagai satu mata rantai dari murid-muridnya. Dari Iya. Barometer menerima kebenaran tentang Yesus itu dari kitab yang mana? Bible Anda tidak imani, Al-Quran Anda tidak imani. Kalau saya fokus kebenarannya kepada Al-Quran, karena Al-Quran sendiri mengabarkan ketika mengisahkan tentang Nabi Zakaria, mengisahkan tentang ibunya Nabi Isa, Maryam dan seterusnya, itu berdasarkan tentang kabar gaib sebagai wahyu yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak sejaman dengan Nabi Isa, tidak sejaman dengan Nabi Zakaria, tidak sejaman dengan Nabi Yahya, tetapi beliau bisa mengabarkan kisah itu. Padahal beliau tidak pernah juga membaca yang diyakini sebagai kitab suci orang-orang Nasrani waktu itu. Kitab sebelumnya beliau tidak baca, tidak pernah pelajari. Beliau menyampaikan sesuai dengan apa yang diwahyukan. Makanya di dalam surah Al-Ankabut yang dikatakan engkau tidak pernah membaca kitab sebelumnya, apa wahyunya berikutnya dikatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah apa yang aku wahyukan kepadamu dari Alkitab, Al-Quran maksudnya gitu. Berdasarkan wahyu. Nah, sementara Anda kitab Lukas tidak imani. Lalu kitab yang mana yang Anda imani? Saya bilang, Pak, baik saya jelaskan sedikit ya. Saya tidak percaya Injil-Injil yang apokrif, yang kanonik. Artinya itu sudah ada percampur tangan manusia di Antioquia. Yang saya percaya ini adalah Injil yang dianggap apokrif sama mereka. Contoh seperti Yakobus, Maria, Injil Ibrani. Nah, itulah narasi yang saya percaya. Yesus yang saya percaya itu langsung dari Yesus Amasya yang ditulis oleh murid-muridnya langsung. Artinya begitu saya menanyakan pertanyaan ini kepada pihak Muslim, rasanya lebih nyambung gitu daripada pihak Kristen, karena Lukas sendiri yang saya pahami itu jauh berada atau adanya setelah Nabi Isa Amasya diangkat sama Bapa ke atas. Jadi artinya kitab-kitab kanonik yang ada sekarang itu tumpang tindih, tidak diakui, tetapi dinarasikan juga, tapi diambil juga dari kitab kanonik. Begitu Pak intinya. Nah ini menarik ini Pak Gugum ini. Jadi inilah kenapa Al-Quran mengabarkan benar apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kalau Anda percaya juga Injil Apokrifa yang Anda imani, malah justru kan ada juga yang pengabaran kalau Yesus itu tidak disalib, benar nggak? Betul Pak, beliau digantikan. Nah, cocok. Ya, baik. Di Injil mana itu Pak yang Anda baca? Di Injil Barnabas ada, di Yakobus juga ada, di Pseudometer juga ada. Kalaulah demikian Pak Gugum, kalaulah demikian, berarti Anda juga percaya bahwa akan ada nabi lain setelah dia. Betul, percaya. Yang dikatakannya itu bukan dari dirinya sendiri, berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Percaya itu? Betul, percaya. Akan adanya roh kebenaran itu. Mantap. Oke, tapi sayang sekali saya harus tidak melanjutkan dulu karena ada kepentingan ada yang lain. si Tedore gak tahu itu dari tadi, nggak ini dia. Makanya dia makan nasinya satu-satu, Bunda. Iya, makan nasinya satu ember lama kali. Ambil nasinya satu-satu, satu butir dimakan. Saya izin pamit dulu bentar ya. Iya, karena mau support saudara kita. Iya, siap. Kebetulan saya lagi di luar pula nih, lagi di jalan ini. Apalagi dia menyatakan bahwa Injil yang dikanonikan bukanlah Injil yang bisa dipercayai. Itu agak bingung saya itu menarasikannya, menggambarkannya. Alasan pertama Bapak Gunggung nggak mengakui bahwa dari Gospel Lukas, Yohanes, Matius itu kan itu sudah dikanonikan kan ya? Alasan tidak mempercayai apa?
Ya dasarnya kami tidak menuhankan Yesus, itu yang kami tidak percaya. Baik, berarti yang namanya kalau Bapak tidak mempercayai namanya menuhankan Yesus, berarti konsep penyaliban Yesus itu adalah bukan murni sebagai penebusan dosa. Bukan. Tidak ada penebusan dosa itu. Berarti tidak ada konsep penebusan dosa, berarti beriringan dengan tidak adanya konsep sebagai juru selamat ya. Tidak ada itu. Wah, ini menarik ini. Kalau jadi parameter saudara untuk memahami dan mengenal Yesus itu dari mana? Karena gini, saudara sudah membatalkan yang namanya dan tidak mengakui yang berisi gospel daripada Mama Luyo itu alias Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu sebagai parameter yang umum digunakan umat Kristen sebagai parameter, sekalipun umat Kristen pun menentang. Begitu kan isi daripada Bible tersebut itu. Nah, yang menjadi parameter saudara untuk mengimani Yesus itu sebagai sosok yang pas untuk diri Anda dari alamin. Gitu. Jadi saya rasa buat saudara-saudara semua